Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhibbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyil karim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh, yang terhormat Bapak Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh yang kami banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini atas kasih sayang Allah kalian semua dalam kondisi sehat walafiat bisa duduk di dalam majelis Maulidur Rasul, majelis iman, majelis ilmu. Mengapa saya katakan kasih sayang Allah yang hadirkan kita kemari? Karena orang yang suka duduk dalam majelis ilmu, termasuk kalian-kalian setiap pagi dari Senin sampai Sabtu masuk ruangan belajar berhadapan dengan guru-guru kita, setiap bunyi bel pulang itu kata Rasulullah, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, pulanglah kalian ke rumah masing-masing dalam keadaan dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, senang tidak berada dalam majelis ilmu? Senang enggak kalian setiap pagi belajar berhadapan dengan guru? Di mana letak senangnya? Karena setiap kita pulang dalam keadaan tubuh telah diampuni dosa. Sebentar, saya mau tanya, siswa-siswi saya yang hadir pagi ini orang suci apa orang berdosa? Suci. Pat recok suci dengku. Termasuk yang mempep-pep ini juga bergelimang dengan dosa-dosa. Jangan mentang-mentang ustadz gaya ngomong lidah keluar masuk, sikit-sikit astagfirullahaladzim. Juga bergelimang dengan dosa doh. Coba tengok kemari di tangan saya apa ini? HP Titut apa Android? Tengok kemari. Saya terangkan cahayanya meskipun nggak nampak, tengok kemari. Saya berani mengatakan, selama kita memakai HP Android, mata hati tetap kotor, Bu. Siapapun dia, walaupun pecinya tenggelam kepala, walaupun jubahnya menutup sampai ke kaki, selama memakai HP Android, mata dan hati tetap kotor, termasuk saya. Kecuali HP Titut. Apa beda Ustadz HP Android sama Titut? Banyak bedanya. Kalau HP Android lengkap semuanya ada. Inona YouTube, inona Instagram, inona Facebook, inona ada BBM, inona ada chatting, inona ada Twitter, inona ada EAC, inona semua nih. Semua lengkap. HP Titut apa yang ada? Cuma 2, satu SMS, satu lagi telepon. Kalau ini lengkap. Di sini ada surga, di sini ada neraka, di sini ada ibadah, di sini ada maksiat, di sini ada pahala, di sini ada bala. Lengkap. Kita mau pilih mana sekarang? Surga apa neraka? Tinggal buka.
Nah sekarang saya kasih contoh. Kenapa Ustadz berani mengatakan bahwa selama memakai HP Android mata kita kotor? Tengok kemari. Di HP saya ada saya download aplikasi Quran. Saya buka. Muncul baca Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat dan pengaturan. Saya buka baca Quran. Keluar nama-nama surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang saya memanfaatkan HP saya untuk beribadah kepada Allah. Saya baca Quran. Saya buka surah Al-Baqarah. Sekarang saya beribadah dengan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mata saya sudah lelah, hati saya sudah lelah, kemudian saya tutup Shadaqallahul Azim. Sekarang saya tutup aplikasinya. Saya sudah beribadah, mata sudah bersih, hati sudah suci. Kita tutup sekarang. Tengok kemari, saya tutup. Saya tutup lagi. Keluar iklan. Nampak adik? Keluar iklan yang terkadang mengajak kita, disuruh kita download atau install. Iklan itu berisi adalah pandangan, tatapan, penglihatan yang haram untuk dipandang. Padahal mata kagleh kalau tabut, hati ka suci kalau tabut, begitu kita tutup keluar iklan. Saya mau tanya, mata siapa yang bersih? Ini tengok sendiri, membukti ibu. Makanya hari-hari kita ini 24 jam bergelimang dengan dosa-dosa. HP keluar masuk berapa kali kita lihat. Lagi enak dengar ceramah Ustaz Abdul Samad lewat perempuan lemah aurat. Lagi enak dengar ceramah Ustaz Adi Hidayat, keluar lagi yang nampak aurat. Mata siapa yang bersih? Makanya hadir setiap pagi kalian sekolah, pulanglah dalam keadaan dosa telah diampuni. Hadir dalam majelis taklim seperti ini, nanti selesai acara kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Dosa yang mana Ustadz? Dosa yang kecil-kecil, dosa besar taubatan nasuha. Bersyukur kepada Allah, Allah izinkan kita untuk menikmati acara hadir yang berbahagia ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, ada satu hadis dari Abu Hurairah. Di padang mahsyar nantinya semua manusia, katakanlah ada 15 miliar manusia berkumpul di padang mahsyar meminta bantuan kepada nabinya. Semua nabi menjawab, wahai manusia, kami enggak bisa bantu kalian pada padang mahsyar. Kalau kalian butuh bantuan, silahkan cari yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia mencari nabi, semua tidak bisa bantu. Yang bisa bantu hanya Muhammad. Sehingga manusia berkata, ya Muhammad, hanya engkau yang bisa bantu kami di padang mahsyar ini. Tolong bantu kami Muhammad, minta doa kepada Allah agar diakhiri padang mahsyar. Hadirkan syurga neraka. Kami sudah tidak sanggup lagi berdiri padang mahsyar yang begitu panas. Rasulullah menjawab, apa jawaban Nabi? Ana laha, ana laha. Itu jawaban Nabi, ibu. Apa arti Ustaz ana laha? Dalam terjemahan orang bahasa Arab, ana laha berarti saya coba, saya coba. Jadi manusia minta bantu sama Rasul. Ya Rasulullah Muhammad, bantu kami padang mahsyar, kami enggak sanggup lagi berdiri. Nabi jawab, ana laha, saya coba, saya coba. Ibu tidak rugi dengan ceramah pagi ini kan? Kaji bahasa Arab dikira, ana laha, saya coba, saya coba. Coba ulang sekali, Dek. Apa artinya? Sehingga bengah you gosok baju lah kau, mama gosok baju lah sebentar ayah mau ke kantor. Ana laha. Itu lah kau apa aja nggak pengoleh kah? Nah, adik-adik sekalian, itu bahasa Arab sudah bisa kita. Lalu Nabi Muhammad sujud di arasy Allah. Dalam sujudnya Nabi berdoa. Makanya salah satu tempat yang mustajab doa adalah di sujud terakhir, adik-adik. Karena Nabi berdoa dalam sujud. Malah di sujud terakhir beliau sering membaca doa setelah Subhana Rabbil A'la. Apa doanya?
Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil. Itu doa Nabi di sujud terakhir setelah baca Subhana Rabbiyal A'la. Maka doa yang paling mustajab salah satu tempatnya adalah di sujud terakhir. Kalau bisa bahasa Arab, lafadzkan. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, cukup dalam hati. Karena tidak boleh masuk bahasa lain dalam sholat kecuali bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, lafadzkan doanya. Kalau nggak bisa, dalam hati. Minta terserah. Makanya doa Nabi itu bermacam model. Tidak satu model. Berarti boleh meminta tapi bahasa dalam hati kalau nggak bisa bahasa Arab. Ustaz, long urung acara raya. Bahasa apa? Bahasa acara raya. Tapi lah mati. Ya Allah ni bila kaya benar harta kau belanja ke belah Honda kata belum puasa. Boleh. Kenapa? Itu bahasa dalam hati saja. Ya. Jadi Nabi berdoa waktu sujud itu. Ya Allah, tolong akhiri padang mahsyar. Padang mahsyar begitu panas ya Allah, matahari laksana sejengkal. Akhiri padang mahsyar Allah, kami enggak tahan lagi. Nabi doanya langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa Allah jawab? Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'tah. Mintalah, saya kasih. Washfa' tu syafa'. Beri syafaat, saya terima syafaat. Nabi langsung jawab. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Karena Nabi sambil berdoa sambil sujud disuruh angkat. Angkat kepalamu. Was'al tu'tah. Minta, saya kasih. Washfa' tu syafa'. Beri syafaat, saya terima syafaat. Setelah doa itu dijawab oleh Allah, barulah Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Pertanyaannya, kepada siapakah yang mendapatkan syafaat? Dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, yang mendapatkan syafaat adalah mereka umat Muhammad yang anggota wudunya mengeluarkan cahaya. Ingat adik-adik sekalian, yang anggota wudu itu biar cahaya. Menyuhana di biar cahaya berarti hanya merupakan syafaat. Apa kaitan antara wudu dengan syafaat? Berarti orang yang berwudu berarti ada solat. Karena maksud wudu sahnya solat karena sahnya solat karena wudu. Maka yang solat yang dapat syafaat. Ada saya kasih pengajian di Lampaseh Kota Bu, ada ibu-ibu tanya, Ustadz Umar, di tangga saya ada juga ibu-ibu wajahnya putih sekali, tapi nggak pernah sholat Ustadz. Apakah cahaya begitu nanti di hari kiamat dapat syafaat? Oh, saya jawab, sorry Dodi. Itu putih bukan karena wudhu, apa juga karena bedak skincare. Tiuroi pek-pek bedak skincare kan putih. Sholat nggak pernah. Cuma putih sekitar wajah aja. Bandar kalian dapat jaro hitam, dapat aki ke hitam, berarti urungnya muka matang putih. Daerah lain hitam. Gitu ya. Makanya saya dulu waktu di Jakarta diajarin sebuah lagu sama Bang Roma Irama. Ada ingat, Dek? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Kaprehele hai. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, sisi akan segera basi. Cinta karena gincu, cucu akan segera layu. Nah itu Bu gara-gara penampilan kita. Makanya kalau ingin dapat salawat, kalau ingin dapat syafaat, perbanyaklah solatmu. Sebentar. Ini kan anak eman yang saya ceramahi kan. Anak madrasah aliyah kan. Beda sama anak SMA. Anak madrasah aliyah nggak pernah tinggal solat. Saya mau tanya yang putri-putri ada solat? Saya ulang balik, ada solat? 5 hari sekali. Nah kalau nih. Acau Mantap. Ubi naman gua ceramah paling cara nginum mentang bangai. Enggak, sorry. Ada solat? Ada. Yang laki-laki ada solat? 5
5 kali sehari sama. Ini Maurah 3. 5 kali sehari sama. Kalau yang nak gang bang 3 hari berayu yang iriati. 5 kali sehari sama. Solat zuhur jam 6. Luhur apa no. Man inovasi ini mata aurat telah debit. Nah, adik-adik sekalian, kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi, jaga solat dengan baik. Insya Allah kita dapat syafaat Nabi. Juga ada usaha lain. Apa usaha lain? Termasuk kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad hari ini. Juga salah satu kiat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan begitu? Tadi di mukadimah saya membaca satu ayat. Surah Yunus ayat 58. Menurut ulama, sebahagian ulama, ayat ini adalah dalil maulid, Bu. Jadi kalau orang nanti bertanya, kenapa bikin maulid, bukankah bid'ah? Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyinggung juga nih. Sangat jahil ketika orang buat maulid dia marah. Tadi bahasa Bapak tadi apa aja? Jahiliyah. Bikin maulid kok marah, ini jahil betul ini. Karena menurut ulama tafsir Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Ad-Durrun Mansur, surah Yunus ayat 58 bunyinya begini. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, ulama tafsir mengatakan bifadlillahi ini bermakna al-ilmu. Sedangkan wa birahmatih bermakna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wa birahmatih dimaknakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan oleh ayat lain? Karena sebaik-baik tafsir itu adalah ayat dengan ayat. Surah Yunus ini ditafsirkan dengan surah Al-Anbiya ayat 107. Apa bunyinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rahmat di situ arsalna, rasul kita, Bu. Tidak diutus Rasul kepada kita. Siapa Rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diutus Muhammad kecuali menjadi rahmat buat sekalian alam. Maka wabi rahmatih itu adalah diutusnya Muhammad atau lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sikap kita dengan ilmu dan lahir Muhammad? Apa sikap kita? Fabidzalika falyafrahu, yang demikian itu bergembiralah oleh kalian. Intinya setiap memperingati lahir Muhammad kita harus ulang gembi. Bapak Kepala Sekolah, Pak Fardial, saya mau tanya, long tanya Mbak Ron. Kepen undang long ronyo atau panggungnya niat pudu utan ke keo. Kenapa ada hutan, Bu? Tadi ketua panitia mengatakan terima kasih kepada yang urusan seni. Kenapa kok taruh hutan di depan saya? Saya cari ini ada, yang nggak ada cuma janda bolong, lain udah ada semua nih. Ya, cuma janda bolong aja yang nggak ada di sini. Saya mau tanya, untuk apa dihiasi panggung? Ada spanduk, ada bunga-bunga, ada mimbar yang sudah dihiasi. Apa maksudnya? Ini ekspresi gembira kita hari ini. Kenapa nakwah belangang lam? Ekspresi gembira kita menyambut kedatangan tamu kita. Ini bentuk gembira karena Allah menyuruh kita gembira. Adik-adik, Abu Lahab kenal? Oh ya, Abu Lahab kenal? Orang Penayung. Pahamnya Abu Lahab Penayung. Abu Lahab itu kafir. Yang laki-laki duduk yang bagus. Abu Lahab itu kafir. Tetapi sekafir-kafir Abu Lahab, Bu, dia lahir Muhammad malam kelahiran Rasulullah. Dia pesan sama Thuwaibah. Thuwaibah, nanti kalau kemenakan saya lahir lapor sama saya ya. Malam kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, dia lari kepada Abu Lahab. Abu Lahab, kemenakanmu sudah lahir. Langsung ekspresi Abu Lahab gembira. Apa ekspresinya? Langsung dia berkata, Thuwaibah, saya senang malam ini, saya gembira malam ini, kamu sebagai harta saya bebaskan. Pergilah sesuka hatimu. Thuwaibah itu harta terbaik Abu Lahab. Tapi lahir Muhammad, langsung dia bersedekah. Apa sedekahnya? Dia keluarkan harta terbaik bernama Thuwaibah, bebas. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik semuanya, di dunia ini masih ada negara yang memperjualbelikan manusia. Letak negara itu sekitar benua Afrika.
Tahu berapa harganya? Manusia diperjualbelikan, artinya negara itu masih berlaku hukum budak. Berapa harganya? Ketik nanti di Google, muncul sebuah negara yang memperjualbeli budak. Itu kalau ada uang 2 miliar boleh beli, bawa hadir budak ke negeri kita. 2 M. Artinya Abu Lahab membebaskan Thuwaibah budak, berarti Abu Lahab mengeluarkan harta 2 miliar. 2 miliar gara-gara senang lahir Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Maulid hari ini mandua, siapa yang sedekah 2 miliar? Hoi, tahu. 200 ribu pepet pro Medan. Bek dah begah 200 ribu 5 ribu pepet. Lupa le tu mayang. Ijak panitia ketok-tok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Bu, panitia Maulid. Ada urusan apa sama saya? Purusan ngelung kah? Kami kemari minta sedekah sedikit. Untuk apa sedekah? Ada Maulid. Untuk apa sedekah Maulid? Siang hari kami makan beli nasi kotak, malamnya ceramah, nanti kami sedekah buat ceramah. Siapa ceramahnya? Ustaz Umar Ismail. Orang mana dia itu? Orang Pidijaya. Daerah mana Pidijaya? Merdu. Kampung apa yang Merdu? Ya Allah kok gelak kayak kau. Masjid Tuha. Bagus ceramahnya. Bisalah. Nanti waktu ceramah ada bagi kue. Sedekah halam jo, ada yang kue kok. Ada kue. Kue apa? Kue kotak. Berapa potong kue dalam kotak itu? Lagi jin goron. 3 potong kue, aqua gelas 1, kotak 1. 3 potong kue, apa aja jenis kuenya kira-kira? Ada Kak Anah 1. Hai urun merdu ceramah karena ada Kak Anah, ada Kak Mutia, ada Kak Allah. Ada Kak Anah 1, bolu 1, timpan 1. Dihitung terus, lekrek kue leribe, aqua gelas ribe, kotak ribe, langsung kasih sedekah pakai ibabah lah. Itu yang di panitia. Kenapa pakai ibabah Bu? Beruh 2 un hai bangai. 5.000 kasih sedekah pakai cilek ibabah. Merepet sampai ke Medan. Begitu panitia mau pulang ditegur lagi. Dek, panitia. Itu kan sudah saya kasih sedekah 5.000. Ya, jangan lupa ya, nanti waktu ceramah nanti malam saya datang juga. Saya bawa anak 5. Gebana 5 enggak nyanti dro ke 6. Terpaksa panitia memberikan sedekah kue untuk dia 6 kotak. 1 kotak berapa harganya? 5.000 kali 6 berapa? 30.000. Dikasih sedekah berapa? 5.000. Berapakah rugi panitia? 25.000 harga panitia. Langsung panitia blacklist rumahnya mereka jale. Create abu dok culok. Create juit. Pada so yang create bagah mati. Kayak gitu sedekahnya gembira lahir Muhammad. Adik-adik sekalian, saya mau tanya siapa bisa jawab, saya kasih hadiah. Saya bawa hadiah di tangan saya, bisa beli kuota. Bisa beli kuota 10 giga. 10 GB. Gigi boneng. Ada pertanyaan satu, siapa bisa jawab maju? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kenapa pada ujungnya lil alamin? Padahal bisa juga Allah berkata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ard. Kan bisa saja Bu hak Allah itu. Kenapa tidak lil ard? Kenapa harus lil alamin? Ada yang bisa jawab maju? Yang siswa-siswi ada? Saya kasih hadiah. Nabi ya Allah baiknya yang jawab yang aman hadiah lu. Saya jawab sendiri sajalah. Disebut lil alamin ternyata lat batat kaya bate seluruh makhluk ciptaan Allah. Illa iblis. Seluruh makhluk ciptaan Allah malam kelahiran Nabi Muhammad mereka semuanya bergembira, riang gembira menyambut kedatangan Nabi. Termasuk manusia makhluk dalam perut bumi sekalipun. Yang di langit saja gembira, apalagi yang dalam perut bumi, dalam dasar lautan, mereka semua gembira hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah penduduk syurga turun. Makanya kita baca di dalam hadis, kenapa Maryam, siapa yang menjadi bidan, siapa yang menjadi pendamping Rasul Aminah ketika melahirkan?
ada di situ Maryam, ada di situ Asiyah. Mereka adalah penduduk surga. Berarti sampai penduduk surga pun senang lahir Nabi Muhammad. Bidadari dalam surga pun juga senang lahir Nabi Muhammad. Seluruh makhluk. Makanya kalau kita dengar cerita rumah Aminah bercahaya, wajar. Kenapa wajar? Yang hadir bidadari. Bidadari itu kecantikannya nggak ada yang tertandingi. Bidadari itu kecantikannya mengeluarkan cahaya. Maka wajar rumah Aminah bercahaya. Ibu-ibu yang putri-putri, jangankan bidadari, bidadari udah maklum. Sekarang saya perkenalkan seorang wanita yang cantik. Tahu siapa itu? Siti Sarah. Kenal Siti Sarah? Adik kenal Siti Sarah? Orang yang penurut. Istri Nabi Ibrahim. Ustadz cantik Siti Sarah. Dengar ceritanya. Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah pernah hijrah ke Mesir. Di Mesir pada saat itu ada raja zalim. Dilihat Siti Sarah begitu cantik, lalu diculiklah Nabi Ibrahim dengan Sarah ke istana. Sampai di istana, kata Ibrahim, Sarah, nanti kalau Tuan Raja tanya siapa saya ini abang kamu. Jangan bilang-bilang saya ini suami kamu. Ibrahim, kok kayak gitu? Kenapa saya harus berbohong? Jangan. Kalau kamu bilang saya suami kamu, saya dibunuh. Kamu diambil untuk dia. Tapi kalau kamu bilang abang kamu, saya nggak dibunuh. Karena prinsipnya bu, tidak boleh ada mie hitam dua boh. Acip tapat mie hitam dua bohnya pasti karu. Maka harus dipegah longnya abangkah, begah lakoka. Jadi kibano, pegah juga ya, nanti dia bikin ulang. Akhirnya ditanya, itu siapa? Raja, itu bukan suami saya, itu abang saya. Oh begitu, kamu sini. Diculiklah Siti Sarah, dibawa masuk ke kamar Tuan Raja. Kamar Tuan Raja kanu lokal tanya. Kamar Tuan Rajanya ube halamannya bu. Ibtamonglah Siti Sarah dalam kamar Tuan Raja. Untuk apa? Mau direnggut kehormatannya. Ketika Tuan Raja dikejar, dilindungi oleh Allah Siti Sarah. Waktu Raja gelet Siti Sarah dalam kamar, dipeluang. Baklet cukup semangat. Waktu geyak drop, lembek. Yang lembek Tuan Raja. Baklet semangat dah. Pahina uam, kalembek. Leh lelam. Gelet lelam. Waktu jauh, kuat. Waktu dekat, lembek. Begitu dipelak, lembek. Latih Tuan Raja pakai kedang DM pun leo. Begitu. Akhirnya mohon maaf Pak Ta'ala. Siti Sarah ini diusir. Sarah, pengawal tolong ambil Siti Sarah, keluarkan di kamar saya. Ini bukan manusia biasa. Saya belum pernah dekat dengan perempuan lembek. Kenapa dekat dengan dia saya lembek? Keluarin, ini pasti malaikat bukan manusia. Karena cantiknya bu, sampai birahi raja bangkit untuk merenggut kehormatan Siti Sarah. Itu cantik Siti Sarah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan Siti Sarah itu kalau berjalan di dinding yang gelap, lewat di dinding gelap, dinding berubah jadi terang. Kenapa bisa terang? Karena pantulan putih kulit Siti Sarah. Beda dengan ibu dan siswi kita di Mandua Pak. Istri kita ini begitu jalan di dinding terang, gelap. Lewat ini tanya tepuk, bagaimana kau tepuk? Rupaji hitam. Kata ulama lagi, sebagian ulama mengatakan kalau Siti Sarah minum air, itu lewat di tenggorokan tembus pandang sampai keluar. Allahu Akbar. Putih lah. Lewat gejep iya, lemah luar dah kalah. Ani inang tanya, bakso gajah, hanai mama, iut, hana lemah pak. Bakso gajah kau bebau, iwan juga hana lemah dengan lehernya menggeratan. Nah, begitu kecantikan Siti Sarah. Yang wajar kalau rumah Rasulullah mengeluarkan cahaya malam kelahiran Nabi Muhammad. Seluruh makhluk gembira. Illa tadi kan, ada saya bilang illa kecuali yang tidak senang lahir Muhammad adalah syaitan. Malam kelahiran Nabi Muhammad, syaitan ini marah, benci lahir musuhnya
yang akan menebarkan berita peringatan dan berita gembira. Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling benci. Sehingga syaitan ini berjanji kepada Allah. Apa janji syaitan? Catat dalam surah Bani Israel ayat 62, syaitan ada janji dengan Allah. Apa janji syaitan? La in akhartani ila yaumil qiyamah. Sungguh kalau seandainya jika Allah memberikan kesempatan sampai hari kiamat kepada syaitan, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Sungguh saya akan menyesatkan keturunan anak-anak Adam kecuali yang selamat sedikit. Yang selamat sedikit. Makanya letak icok oleh syaitan di dalam neraka. Yang selamat cuma sedikit. Siapa yang selamat? Salah satunya yang hadir pada siang ini dengar ceramah. Ini orang-orang yang selamat dari godaan syaitan hari ini. Nah, yang hana hadir berarti kaicok uji. Nah, hari ini yang selamat ini. Adik-adik sekalian, saya kayaknya sampai jam 11 lewat sedikit lah. Saya mau nanya, masih mau dengar dek? Saya mau menyampaikan, kita pagi ini, siang ini mau berta'aruf. Mau ta'aruf, mau berkenalan. Dengan siapa Ustaz? Saya mau ajak adik-adik berkenalan dengan syaitan pada siang ini. Mau dengar? Gak mau? Ya Allah gak boleh. Dalam kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis bermadzhab Syafi'i. Dalam kitab itu ditulis ucapan seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalimatnya adalah inna dzurriyatash syaitan tis'ah. Sesungguhnya keturunan syaitan itu ada 9. Mau dengar? Saya pagi ini akan menyebutkan namanya sekaligus job description-nya. Pembagian tugas. Apa maksud Ustaz? Maksud saya satu. Satu saja, nggak usah dua. Satu. Maksud saya memperkenalkan nama syaitan. Siapa tahu nanti kita punya anak bu, punya cucu. Jangan sampai diberi nama anak syaitan. Saya dulu kerja di kantor KUA Lumbata. Ada pasangan suami istri punya anak. Dia datang ke kantor legalisir buku nikah. Saya tanya, Dek, untuk apa legalisir buku nikah? Ustadz, mau buat akte kelahiran. Oh, sudah punya anak? Sudah. Dapat apa anaknya, laki apa perempuan? Perempuan Ustadz. Kan buat akte kelahiran harus ada nama bayi. Sudah ada Ustadz. Dari mana namanya? Ada tanya sama ulama? Enggak. Ada tanya sama Ustadz? Enggak. Jadi dari mana namanya? Ustadz, karena ini anak pertama, saya musyawarah aja sama suami saya. Duduk di atas tempat tidur, taruh anak di tengah, musyawarah. Jadi siapa namanya? Kami gabung Ustadz, nama istri sama saya sebagai nama saya sebagai istri sama nama suami saya gabung. Jadi nama anak. Kenapa enggak tanya sama Ustadz? Enggak usah lah Ustadz, ini kan anak pertama. Biarlah kami yang kasih nama saja. Anak pertama kan buah cinta kami berdua. Ya Allah kau muntah kayak kau lengkah kau boleh. Mentel habis. Jadi digabung namanya. Gabung Ustadz. Nama kamu siapa? Nama saya sebagai istri Leni. Nama suami Baihaki. Nama anak Lebay. Kamati kayak kau boleh. Leni Baihaki Lebay. Boleh digabung tapi jangan sampai melahirkan makna yang salah. Ada satu hadis Ibu, hadis dari Rawahu Ahmad. Nabi mengatakan, saya paling benci dengan nama Malikul Amla. Jadi jangan coba-coba memberi nama anak Malikul Amla, nggak boleh. Itu Nabi paling benci, Bu. Kalau sudah benci Nabi itu berarti mengundang dosa. Apa arti Malikul Amla? Raja di raja. Nggak boleh. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik nama diawali Abdu. Abdus Somad. Kan Abdu? Abdullah. Abdus Syukur. Abdul Malik. Diawali Abdu itu sebaik-baik nama. Abdu itu hamba. Ustadz, saya nggak mau Abdu. Kenapa? Nanti kalau gede dipanggil Sido. Kalau nggak mau
Abdo, ambil nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Enggak lah Ustaz, itu kampungan kali nama-nama Nabi. Udah ambil nama sahabat. Sama juga, kampungan juga. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Ya udah Bu, taruh aja nama anakmu yang bagus. Udah Ustaz, saya beri nama dia Bagus. Nah, berarti udah bagus, nggak usah rubah lagi, udah bagus tuh. Yang perempuan siapa namanya? Ya yang perempuan berilah nama Bunga. Bunga. Bunga apa? Bunga bangkai. Sebaik-baik nama Abdu. Nah jangan sampai nama anak kita, cucu kita tuh setan. Baik, coba dengar. Kita walaupun nggak 9 kita sampaikan beberapa saja Bu ya. Yang pertama jangan beri nama anakmu Walhan. Siapa Walhan Ustaz? Syaitan yang menggoda dan merusak ibadah kita ini. Jadi Walhan berupaya merusak ibadah kita. Dengar ceramah siang ini ibadah apa bukan? Ini sedang digoda. Ustaz, cukup Ustaz, dah panas Ustaz. Kamu kada Ustaz, ni awak ke Ustaz. Wajah roh najilah li Ustaz. Digoda ini. Termasuk dalam solat. Kenapa solat payah khusyuk Bu? Di luar solat teringat, di luar solat lupa semua. Dalam solat semua teringat. Di mana kunci mobil, di mana HP, di mana dompet, di mana kunci rumah. Enggak tahu begitu solat. Inna lemah. Usolli fardal Allah. Ipat lagu. Merepot dalam temayang. Kenapa Pak Imam baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun ulang-ulang babak-tahna habis-habis makmum ipreh na ruku-ruku. Walhan. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما ikut makmum anak-anak habis-habis dengku. Akhirnya ditegurlah. Oi lakum. Baru dijawab. Lakum dinukum waladhdallin. Kaamin lam. Hana leh. Siapa yang goda? Walhan. Itu satu. Yang kedua ada syaitan namanya Dasim. Ulang. Apa tugas Dasim? Dalam rumah tangga. Dihancurkan bahtera rumah tangga kita. Maka ibu, kenapa ibu lihat suami mirip buaya? Suami tengok isteri mirip kambing. Maka tiga-tiga buaya ikap kambing. Dasim. Gara-gara jadi kalau udah marah-marah dalam rumah tangga itu gara-gara syaitan dasim Bu. Bagaimana jalan keluarnya? Banyak baca Quran dalam rumah. Bagaimana jalan keluarnya? Banyak sholat dalam rumah, sholat sunat. Silakan Pak. Adik-adik, 3 cara mengeluarkan syaitan dalam rumah. Apa 3 cara? Yang pertama keluar masuk rumah beri salam. Halo, masuk keluar rumah beri salamnya yang fasih. Assalamualaikum begitu. Kadang-kadang tanya tak borong assalamualaikum. Assalamualaikum. Mumang ruzul. Waalaikumsalam. Yang fasih salamnya. Yang kedua baca Quran dalam rumah, jangan banyak hidup TikTok. Yang ketiga, solat dalam rumah, solat sunat dalam rumah. Insya Allah syaitan keluar, malaikat masuk. Begitu. Syaitan apa nak? Ulang balik, syaitan apa? Dasim. Saya mau tanya, ada enggak rumah tangga yang enggak marah-marah? Tidak ada. Walaupun rumah tangga ustadz sekalipun, walaupun rumah tangga ulama sekalipun, tetap ada marah dalam rumah tangga. Jangankan ulama, jangankan ustadz Nabi aja pernah marah dalam rumah tangga. Pernah marah enggak Rasulullah dalam rumah tangga? Pernah. Saya kasih contoh. Pada suatu hari Nabi Muhammad mengundang sahabat makan di rumah. Artinya nakhanduri di rumah Aisyah. Nabi mengundang sahabat makan di rumah Aisyah. Ternyata Aisyah belum masak. Sampai sahabat di rumah nggak ada masakan. Apa kata Rasulullah? Aisyah masak. Adik-adik, Nabi memanggil istrinya 2 model ibu.
Yang kita sering dengar Humairah, betul? Apa arti Humairah? Pipi yang kemerah-merahan. Rupanya ada satu model lagi. Kita lupa itu. Apa? Aish. Dari kata-kata Aisyah, disingkat Aish. Makanya seorang suami, Pak, boleh memanggil istri menyingkat nama. Boleh. Karena Nabi menyingkat. Ustadz Umar ini, siapa nama istri Ustadz Dek? Tahu? Ferlia. Saya singkat Lia, bukan Fer. Nah, Bapak siapa nama istri? Ramlah, Dek Ram. Dek Ram, sini sebentar. Apa kata istri? Berapa ram bang? Kan gitu. Nah, disingkat. Kata Rasul Aish, Magun. Rupanya Aisyah baru masak. Gaya masak Aisyah lelet. Tahu lelet? Lambat. Rajang cabai lambat, rajang tomat lambat, blender kalau bahasa kita lambat bahasa kita. Lambat, sudah jadwal makan, belum makan. Rupanya ada istri lain yang dekat rumah Nabi. Siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah pandai masak, janda cantik pandai masak. Dilihat rumah Nabi sudah jadwal makan, belum makan, diantar. Diantar oleh Ummu Salamah. Ya Rasul, saya lihat belum makan, ini makanan saya antar, makanlah. Diambil makanan Ummu Salamah, makanlah bersama sahabat. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba keluar Aisyah sudah siap masak. Waktu mau dihidangkan, sudah ada makanan. Marahlah Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa enggak bilang sama saya ada makanan? Ini siapa yang antar? Dijawab Nabi, yang antar Ummu Salamah. Oh, Ummu Salamah, janda cantik itu. Nah, marah Aisyah. Akhirnya diambil makanan Ummu Salamah, dicampakkan ke bawah. Piring pecah, makanan berhamburan. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Beliau turun, beliau kumpulin sendiri dengan ekspresi wajah senyum. Ya. Enggak marah. Gekem. Sambil senyum beliau katakan, gharat ummukum. Gharat ummukum. Mama kalian sedang cemburu. Nabi enggak bilang istriku cemburu, Aisyah cemburu, tidak. Mama kalian sedang cemburu. Allahu Akbar. Coba adik-adik ayah kalian kayak gitu. Ada ayah kita kayak gitu. Diambil makanan dicampakkan sama mama kita. Marah enggak ayah? Ada turun dia pesapat? Ada, jangan bohong. Ada, cuma wajahnya enggak senyum. Kurang aja kah? Kapamaleke kah? Kucuka mati ke. Otak kau duit aja yang tahu. Pasti begitu. Nabi senyum, enggak marah. Itu kalau marah ada dalam keluarga Nabi. Kalau mesra dek, kalau mesra. Kalau Rasulullah mesra, kalah kita. Talu tengok Pak. Enggak sanggup kita. Nabi Muhammad kalau minum air, itu sering memakai gelas bekas Aisyah. Beliau tanya, Aish, ini gelasmu? Ya Rasulullah, itu gelas saya. Kalau boleh tahu Aish, tadi waktu kamu minum, bibirmu sebelah mana ya? Ya Allah, kau gelage kau. Tanya bibir Pak. Bibirmu sebelah mana ya? Ya Rasulullah, bibir saya tadi saya minum ini ya Rasulullah, bekas bibir saya. Saya tanya, Dek, kalau kita minum air ada bekas enggak? Ada bekas bibir tidak? Ada. Aisyah enggak pakai lip, ada bekas. Apalagi ibu-ibu, lipnya merek Alteco. Begitu minum lengket, lengket ya. Pasti ada bekas. Aish, ini gelasmu? Ya Rasulullah. Mana bibirmu? Ini ya Rasul, bibir saya. Beliau tuang air dalam gelas bekas Aisyah. Beliau minum, beliau letakkan bibir tepat di bekas bibir Aisyah. Kurang mesra apa lagi? Saya tanya, ada mama kita kayak gitu? Ada ayah kita kayak gitu? Ada, jangan bohong-bohong, ada. Mama, ini gelas mama. Iya ayah, itu gelas mama. Bibir mama tadi sebelah mana ya? Sebelah sini ayah. Alah, kebalik deh. Tanya mama, kenapa dibalik ya? Jigongmu nggak jelas tuh. Nah, begitu mesra keluarga Nabi Muhammad. Nah, makanya hati-hati dalam rumah kalau sudah marah-marah itu digoda oleh setan. Setan apa? Udah lupa. Setan apa? Dasim. Baik. Yang ketiga. Selamat datang Pak Kecik. Ya.
Yang ketiga, ada setan namanya murrah. Ulang. Bukan murah, kalau murah nanti ada setan mahai dalam. Murrah. Iya, apa tugas setan murrah Ustaz? Setan murrah bertugas menggoda manusia agar lalai dengan musik. Coba saya tanya, di HP kita ada musik apa enggak? Dia goda kita lalai dengan musik. Saya katakan lalai dengan musik. Sehingga gara-gara musik melupakan Allah, melupakan baca Quran, melupakan panggilan Allah. Itu lalai. Bukan tidak boleh. Karena Islam tidak melarang lagu. Islam tidak melarang irama. Islam tidak melarang seni. Kalau Islam melarang seni, maka adinda kita tadi yang baca Quran, dosa. Karena dia pakai lagu. Yang selawat tadi dosa karena pakai lagu. Lagu tidak dilarang. Yang dilarang isi lagu, jangan sampai melalaikan kita mengundang syahwat. Buktinya apa Ustaz? Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, disambut di pintu gerbang Madinah dengan apa? Lagu. Apa lagunya Dek? Ingat? Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da'. Pakai rapai. Lagu itu. Ada disambut Nabi nggak pakai lagu? Tala'al badru alaina mithani yatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi wada'. Apa kata Rasulullah? Balik Makkah najadeh balik Makkah. Maka pakai lagu. Nanti coba azan di musola kita ini, coba azan nanti zuhur atau azan nanti maghrib di musola kita lantai men, baik pakai lagu. Dengar urang. Aci bang tu baik pakai lagu. Harum, cibek baik pakai lagu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la asyhadu an la ilallah asyhadu anna rasulullah asyhadu anna rasulullah hayya shalah hayya shalah hayya falah hayya falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu oleh orang kampung kayak orang melata hana runja. Tapi coba azannya irama merdu, nada tinggi, irama belum pernah kita dengar, gampong miyoyok peratah mgogo. Curiga orang, siapa azan cantik kali nggak pernah kita dengar. Yuk kita tengok, gara-gara yuk kita tengok kapeh tu semayang, kapeh semayang. Allahu akbar, Allahu akbar. Umar lagak tai bangoyak dak galon, kapeh semayang. Ini kadang-kadang yang azan syong. Yang dalam masjid pakai awo. Allahu akbar, Allahu akbar. Ikun dalam masjid, ya oh ya oh ya oh ya oh. Pakon jiji show keke show ya oh ya. Apalagi nanti sholat taraweh di. Sholat taraweh nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 1 April malam pertama taraweh. Di kampung kita sembahyang taraweh 20 rakaat. Di awali isya 4 rakaat. Ditutup witir 3 rakaat. Total satu malam 27 rakaat. Imam Syah sanggup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis ghairil ma'numi alaihim waladdallin. Makmum Syah madu amin. Kenapa makmum Syah ikut imam? Imam Syah, makmum Syah. Jangankan imam Syah, imam nada tinggi Al-Fatihah itu amin pasti tinggi nadanya, betul? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum yang sama tinggi. Yang sama tinggi. Nah, makanya irama boleh. Yang jangan isi lagu yang tidak mendidik itu yang nggak boleh. Dulu saya teringat Pak. Dulu saya ingat ada sebuah lagu-lagu Malaysia. Nadanya cukup enak. Enak sekali nadanya. Tapi isi lagu yang tidak mendidik. Masih ingat lagu itu? Oi, masih ingat? Dia tidak cantik, ma. Nak ingat lagunya? Dia tidak jelek, ma. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Masih ingat lagu itu? Di refnya lebih parah lagi. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku pada dirinya.
Sesuci dan sebeningnya embun pagi, lebih suci cintaku pada dirinya. Ada yang ingat lagu itu? Iramanya cukup enak, isinya dirubah. Isi ganti dengan lagu yang lain yang membangkitkan iman. Dunia sandiwara ma, dunia sementara ma, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku padamu Allah. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, lebih suci cintaku padamu Allah. Dia nomor satu di hatiku, dia nomor satu di jiwaku. Abah top, abah top, abah top. Kau ulai ya Allah. Nak ulai pak dalam abah boleh peluk dah. Punya lagu gratis Ibn Abah-Abah dah bu ya. Nah yang saya maksud adalah yang dilarang isi lagu jangan sampai melalaikan kita atas panggilan Allah. Semua kita suka seni tapi jangan sampai melalaikan kita dari panggilan Allah Ta'ala. Yang satu lagi saja bu, satu lagi ada setan namanya wasin. Coba ulang. Apa tugas setan wasin? Menggoda manusia agar tidak sabar menghadapi musibah. Jadi syaitan wasin bergentayangan, dia cari orang-orang yang ditimpa musibah, digoda agar berburuk sangka kepada Allah, agar tidak sabar. Saya tanya adik-adik sekalian, kalau orang menangis apakah itu menunjukkan tidak sabar? Bukan. Saya tanya yang kedua, boleh menangis ketika ada orang meninggal? Boleh. Yang dilarang meratap bu. Dalam ilmu fikih bahasanya niyahah. Yang dilarang niyahah, yang dilarang meratap. Menangis boleh, karena Nabi pernah menangis ketika meninggal putra beliau bernama Ibrahim. Apa itu meratap? Perinyak-perinyak bajai, antu-antu ule, raba-raba abe. Lako meninggal inang perinyak-perinyak bajai, kamati lako ke, kamati lako ke. Perinyak-perinyak bajai, yang jak takziah naga wawo, pakan ipreh bajai abe perinyak. Nangis. Bapak kalau meninggal istri boleh nangis pak. Kalau suami meninggal istri nggak nangis, mertua curiga. Lah kau meninggal inang hanai mo tihing ngeu le kami ditut. Tihing ro ita yang lima tuan ai. Anak kamu. Kan anak kamu mak hitim terun. Gitu oleh mak kapak ace. Giyu pak ace. Mengepak te, mengepak te. Kan imatai tibi ilikot bulu tunggu. Boleh nangis tidak? Boleh. Ustadz Umar kan di kampung Atek kan imam kampung. Kalau ada Ustadz Umar di kampung itu, kalau ada orang meninggal nanti saya berdiri di kepalanya, saya katakan sama keluarga. Ibu dan keluarga semua, ini suami ibu meninggal, iya Ustadz itu suami saya. Ibu dan keluarga, sebelum saya tutup dengan kapas jenazah ini, sebelum saya ikat kain kafannya, ayo saya berikan kesempatan ciuman terakhir, baris, istri, anak, menantu, cucu, nenek, cium. Ustaz Umar, cium. Enggak, cium. Ustaz, maksudnya siapa? Saya cium Ustaz apa mayat? Mayat, saya pakai cium ke kak. Datang istri, cium. Datang anak-anak, cium. Datang menantu, cium. Yang terakhir giliran nenek cium. Nenek cium. Kenapa begitu nenek cium? Bocoy, gau hanang, ini debiade. Artinya boleh menangis ketika meninggal, boleh. Yang dilarang meratapi. Paling kurang 4 nama syaitan yang saya sebutkan jangan lupa. Totalnya ada 9 semua. Syaitan ini paling benci lahir Nabi Muhammad. Saya mau tanya, di Mandua ini ada nggak yang benci buat maulud? Nggak ada kan? Alhamdulillah berarti nggak ada syaitan di sini. Nah begitu. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan, sudah 11:30. Dengan harapan adik sekalian, jadilah diri kalian teladan dalam akhlaknya. Saya dulu beberapa kali diundang ceramah, acaranya di aula. Saya membayangkan di aula. Tapi tadi saya dengar Bapak Kepala Sekolah memberikan informasi, alhamdulillah aula kita ini sudah berubah wujud menjadi musalla dan ini the best, Bu.
Karena kita selama ini nggak ada musola. Kadang-kadang sholat keluar. Jadikanlah tempat ini sholat, kalian sholat ini berjamaah di sini. Begitu azan datang, ayo kita sama-sama berjamaah di musola ini. Jangan sampai musola sudah dibuat tidak ada isi. Musola ini adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkuat ibadah kita berjamaah salat, tidak ada yang lari daripada salat. Yang lari dari salat itu bukan manusia, tapi itulah syaitan, tidak mau dia lihat orang yang salat. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pesan agama pada siang ini membawa mau'izah kepada saya dan kepada kita semuanya. Mari kita tutup majelis ini dengan mengangkat kedua tangan, kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خصمنا يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا آجلا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Baik mana Mbak Mon Gop tapi. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Nuzulia Rahmaditania undur diri. Mohon maaf banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kesediaan para tamu undangan agar dapat memasuki aula untuk menikmati hidangan makan siang, dan kepada para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh, disilakan untuk memasuki kelas